alani burjumi labok ni hatami sainang maau jorok ila bumi nau honongi toho maho boruni rajai dapat si kami dalam dia ada 6 pinamasan di tengah-tengah siapa tahun sedang mahalu Tuhan alani neng hak mahami Tuhan mata kotum begasmu kuboto kami do Tuhan perdus yang gudang do kami gudang do Tuhan kalau sudah nami do sedang bodo masalah dan kuboto kami Tuhan Yehon roh harami dan pada udah kosong Yehon lasmiro suci Tuhan lebih ribet tiap hari udah siap gereja sampai itu udah mendukung Tuhan ya kalungan nami dah subuhi rak maksau kami lebih berdasarkan yang bohat menunggu usia Tuhan tapi dalam Yesus Kristus selalu makan yang mau dan amin amin. Jadi masuk mengalami Tuhan kamu yang memang masuk kamu. Ada rumah tangga, di mana petangnya lawan sarapan menurut lapor satu konsistori mana tu gereja kita awalnya petangnya tahu yang atau tambah sana marwata petangnya kita pupuji upasanga kami mahu ada Tuhan di bata dia sini roham nama noktong mermudu nami siaran rasa pusat kikion di bagas manogoton Tuhan di batu pahoro kahipason di kami bui kami rotu ingananon Pajupang nama si Hahulongan, rap dohotu Dukrami, hula-hula nami, Raja Malau, di Matuhan, di Parbugason, di
di anak kami, doon na yung parumain namin. Ya katodong kami Tuhan, na nairokan na untuk kami. Pataro na sila Tuhan, asa bulan do kami, mangtulukon yan akon nami. Doon diuruk ni ulang nami ang non Tuhan di inganan grahagisan. O manapatulusos sa luna, dasi na sa luna ka na makahulong kami. Andorak so ulu di kami Tuhan tuwag kaulaw nami. Mengaradi si panganon do sinumot Tuhan di tulong nami siya na sinirwa. Atong tupad dalam pasu-pasu mo pihan sama makoron go na bago dalam lagi pasok tudain do pamatanga. Asiro ham di kami tuwag tangin do lalu mapagkon nami. Margi anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Itu masih paling orang pengarawat namun semua pernah kembali kita menunggu tidak tunang. Orang ada. di HKBP Jakarta Pura imahami marga Mangaur marga Serai marga sudah bulan nami dinanai majal pasu-pasu perbuga serburu nami Elfrida Febriani Mangaur doa naik nami Daniel Serai nang ulaun adat nanek tupa-tupa hami asa gede tawa sang apung maji keluar bunda bali sesama dosa pangalosion nami mangelit martangnya kami tuhor. Amin. Kalian di depan. Biasa kita mulai carata martangi yang malita. Tuhan Jehovah di bata amanami na hoso pahami marhiti tenakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
mulai hati Tuhan juga dalam pasu-pasu nabi nasihatmu dihami saat kion bodi deoko partikian nulio dari Tuhan roh hami di bagas cerom Tuhan nunga di bagi hoko kolong mi di anak kon di kuriamon pasaut mai popar telomon roham terlumbu bima ali Tuhan nami ma acara pamasu-masunon ali Tuhan upasahat tami ma tutanggamu nabadi jong-jong maho di tengah-tengah nami di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upasahat tami ma acara nami Tuhan amin. Amin. Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam kekudusan dan rasa sukacita mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan jemaat melalui ibadah pemberkatan nikah. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta keluarganya datang menghadap Allah memohon berkat Tuhan bagi saudara Daniel Christian Perdamaian Sirait dengan saudari Elvida Febriani Murmalai. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyatakan rasa sukacita kita bersama dengan mempelai yang akan memasuki gedung gereja ini.
sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Coba dipersilakan dulu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, kali-kali makasih. Jadi ala ulang nasiro awal nang nama betul kuhira ala las corona mandau ala ina barika las roha mana berita sukacita buat acara memberkatan pernikahan Daniel dan Frida. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang 5 ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 begini. Hai istri, hendaklah tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sekali lagi saya bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Begitu. Ada pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di dalam, menyatu dalam bala. Ada yang bilang itulah perkawinan, kata orang bijak. Tapi sebenarnya perkawinan adalah bukan bagai yang asam di gunung, garam di laut, menyatu di bala. Bukan. Kenapa? Itu bukan perkawinan, itu adonan, itu masakan,
itu olahan di dapur. Perkawinan tidak semudah menyatukan, mengaduk, mengolah asam dan garam. Perkawinan tidak semudah menemukan dan mempersatukan yang di gunung dan yang di laut. Kenapa itu persoalan besar sebenarnya? Menghadapkan suami istri dalam satu perjanjian pernikahan dan menjalaninya seumur hidup itu tidak mudah. Makanya kalau kita semua membaca Matius pasal 19, ketika dapat menjelaskan di mana murid-muridnya begitu protes kepada Tuhan Yesus tentang perkawinan dan perceraian, maka muridnya bilang, kalau begitu Tuhan, kalau begitu caranya perkawinan lebih baik nggak usah. Karena apa? Karena nggak mudah. Menjaga relasi dan komunikasi serta kesetiaan seumur hidup untuk produk yang berbeda, produk marga Malau, Buru Malau dengan produk marga Sirai berbeda. Nah, oleh karena itu perkara yang besar, nggak perkara yang gampang dan mudah. Coba tanya kepada mereka tentang bagaimana repotnya menikah. Maaf ya, Daniel Frida, membuka khotbah ini mungkin agak menakutkan bagimu, karena memang nikah itu seperti ada piring sedap. Pernah menonton yang piring sedap? Tarsomoni marah. Nggak mudah. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya Daniel, Elfrida, dan kita semua dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera pada dua pribadi yang berbeda yang dikatakan dalam pernikahan. Ini kalau dibaca akan menjadi senjata hebat bagi para suami-suami. Ya. Dan bagi suami-suami apalagi kepada Daniel jadi senjata hebat. Kalau istri macam-macam, dia langsung bilang, istri, itu Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami. Tahukah saudara-saudara, Bapak Ibu, ayat 22 ini saya sudah periksa tidak ada kata tunduk sebenarnya. Menurut teks aslinya di dalam bahasa Yunani tidak ada kata tunduk. Tapi lembaga Alkitab Indonesia ngarang-ngarang mungkin kita katakan ini. Bukan. Tapi kata tunduk itu muncul di ayat 21 kalau kita baca nanti. Dia bilang, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut atau tunduk kepada Kristus. Rendah atau tunduk itu satu katanya kalau bahasa Yunaninya hupakaso dalam bahasa Yunani. Hupakaso berarti menempatkan diri dalam posisi yang bawah. Makanya yang kedua nggak ada kata tunduk. Kata tunduknya itu muncul dari 21 pada rasa hormat tunduk kepada Kristus. Seorang istri berbuatlah rasa yang sama kepada suaminya. Refleksinya adalah dia tidak menghormati suaminya dan tunduk oleh amata bukan begitu. Tanda tunduk dan hormatnya kepada suami karena dia menghormati dan tunduk kepada Kristus. Makanya hanya suami yang takut kepada Kristuslah yang layak diberi rasa hormat oleh sang istri. Jadi para suami-suami jangan kegeeran lah. Kalau kau tidak takut, kalau kau tidak hormat, kalau kau tidak rajin beribadah, maka jangan heran para istri tidak menghormati. Maaf ya Ama, ini harus disampaikan. Karena rasa hormat istrimu itu muncul dari rasa tundukmu kepada Yesus Kristus. Makanya para suami jangan kegeeran. Nih, coba baca ini supaya jangan cerewet kau kata mata ini. Bukan begitu. Jadi rasa hormat dimulai kepada Kristus. Itu yang pertama. Upataso itu bukan hanya berarti tunduk atau rendahkan. Upataso itu berarti menempatkan diri di bawah. Ini memberi perintah penting kepada orang, kepada seorang istri, tahu dia posisinya di mana. Jadi kalau suami itu kepala,
yang duduk di singgasana. Kalau saya menganalogikan, kalau begitu, kalau Efesus bilang ini tentang tubuh, berarti kalau suami kepala, istri bawahnya. Kalau ini tubuh kata Paulus, berarti istri di mana posisinya? Setelah kepala apa namanya? Bukan mulut, tapi leher. Lalu ada para istri berkata, enggak bisa amal ternyata. Katanya laki-laki dan perempuan kan sekarang. Oh iya, kata siapa? Kata siapa Marina? Ya kata Paulus juga. Dia baca Alkitab. Kata Tuhan, laki-laki dan perempuan adalah setara. Jadi kalau suami kepala, maka istri pun kepala. Bagus juga ya. Berarti dia harus baca sama teks Efesus 5 ini. Ini analogi tubuh. Sekarang tolong bayangkan satu tubuh dua kepala. Bisa? Bayangkan satu tubuh dua kepala. Gak bisa. Yang tepat adalah suami adalah kepala, istri adalah leher. Waduh, posisi kami lebih rendah. Berarti kami tidak berguna, kata istri. Siapa bilang? Jangan pernah istri merasa kurang berguna karena posisinya di bawah suami. Karena posisi leher itu sebenarnya strategis. Tolong bayangkan kepala tanpa leher. Leher memiliki fleksibilitas untuk memfasilitasi kepala supaya dia mampu berorientasi dengan tepat. Moloacik leher guna, kurang leher, kuil bergerak guna, tidak bisa bergerak. Jadi leher adalah penyambung untuk memungkinkan kepala itu berfungsi dengan baik. Catatan kedua, ini bukan soal bicara mana lebih tinggi dan mana lebih rendah, tapi soal bicara soal fungsi. Jadi ingat, dengar untuk kalian berdua, Daniel dan Daniel. Rumah tangga, saya berkali-kali mengatakan, rumah tangga bukan tempat kompetisi untuk siapa yang lebih hebat dan lebih besar gajinya, siapa yang lebih berperan dan siapa yang lebih tidak berperan. Tidak ada di sini di rumah tangga. Keluarga adalah tempat berintimasi bersama Tuhan, bukan soal persaingan. Oh, kalau dimulai dengan kompetisi siapa lebih besar, gaji siapa lebih tinggi, siapa yang lebih kecil, itu akan gawat, nggak langgeng itu. Kalau menjadi wadah Tuhan, jumpakan laki-laki dan perempuan untuk berintimasi, berkomunikasi pada hadirat Allah, rumah tangga itu akan diberkati. Daniel. Itu yang kedua. Catatan yang ketiga. Tapi kenapa suami cuma dapat perintah yang enteng? Apa sih perintahnya? Kalau kita baca di 25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri. Enteng banget ya. Gimana Daniel? Enteng? Hah? Kalau istri suruh tunduk, maka tunduk, tempatkan diri bawah. Iya, begitu. Kalau suami cuma disuruh kasihilah istrimu, gimana saudara-saudari? Ini enggak enteng, enggak mudah. Kata kasih ini dari kata agapau, atau pernah dengar agape? Agapau itu bukan cuma berarti mengasihi, tapi agapau itu memberi diri. Dan agapau ini identifikasinya kasih Kristus yang memberi dirinya kepada jemaat. Maka agapau atau agape jangan cuma dibaca dikasihi atau mengasihi, tapi kesediaan untuk memberi diri. Apakah ukuran memberi diri? Paulus bilang seperti Kristus memberi diri kepada umat. Apa itu? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Coba calon pengantin laki-laki dengarkan, Daniel dan semua para suami-suami yang hadir di sini, dengarkan. Sampai tetes darahmu terakhir, engkaulah pembela utama istrimu.
Dengarkan ini para suami-suami. Sampai tetes darah terakhirmu, engkau adalah pembela utama istrimu. Dan itu tidak mudah. Taruhannya adalah eksistensi dirimu. Engkau berikan kepada istrimu apapun yang terjadi pada istrimu, engkaulah yang di depan. Jangan sembunyi di belakang istrimu. Seperti Kristus di depan pada pengadilan nanti untuk saudara dan saya. Jadi nggak mudah jadi suami, Daniel. Suamilah yang akan mempertanggungjawabkan hal itu sebagai bentuk dia memberi diri. Tahukah saudara-saudari, ketika memberi diri itu punya makna yang luar biasa. Hai suami, berilah dirimu. Di mana? Enggak dibilang. Beri di mana? Di istri. Di mana posisinya? Enggak dibilang di situ. Maka kalau dirimu, kalau pengantin pria Daniel harus dibawa, it's okay. Kalau gajimu lebih kecil, it's okay. Tidak jadi masalah. Kita harus tetap memberi diri. Maka antara tunduk dan mengasihi itu nilainya sama. Bukan Tuhan beda-bedakan. Suami cuma mengasihi, istri cuma tunduk. Enggak. Nilainya sama. Karena agapau artinya memberi diri. Memberi diri pun harus siap dibawa. Jadi enggak mudah. Kan sudah mau bilang waktu konseling pastoral kan? Jangan coba-coba buat istri seperti muda. Kan? Makanya asam di hulu, garam di laut. Agak sulit. Sistem patriarki di negeri ini luar biasa. Termasuk kita orang Batak. Laki-laki rata-rata sistem patriarki. Suami harus di atas. Oh, enggak gitu sebenarnya. Tidak begitu masuk. Dimanapun dalam rangka intimasi bersama pasanganmu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi gimana kalian? Daniel, Elfrida, nyesal tak hari ini? Enggak. Berat juga kan jadi suami dan istri. Gimana ya? Berat jadi suami dan istri. Enggak nyesal? Hah? Kok gak dijawab? Enggak nyesal jadi istrinya si Daniel? Enggak. Siap. Karena itulah kalau kita baca di 28 itu, demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini nasihat kepada suami. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. Siapa yang mengasihi suaminya, mengasihi dirinya sendiri. Saya tambahkan, sekalipun tidak ada tertulis di nats ini, siapa yang membenci istrinya, membenci dirinya sendiri. Siapa yang menampar istrinya, menampar dirinya sendiri. Siapa yang memaki suaminya, memaki dirinya sendiri. Mengapa? Karena mereka bukan dua, tapi satu. Karena engkau bukan lagi dua, maka kalau engkau menyakiti pasanganmu, engkau juga sedang menyakiti dirimu. Ngeri kan? Gimana? Iya. Dan ini harus dibuktikan kepada para suami untuk dengar. Ketika engkau menyukai firman, banyak orang suka firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua tapi satu. Implikasinya besar. Engkau kasihi pasanganmu, engkau mengasihi dirimu. Tapi kalau engkau membenci pasanganmu, engkau membenci dirimu sendiri. Engkau mengucapkan sumpah serakah dan kata-kata serakah pada suamimu, pada pasanganmu, itu akan balik dan dengan sengaja dibalikkan Tuhanmu kepadamu. Tapi saya yakin Daniel, Elfrida dan kita semua di sini yang hadir di sini adalah pasangan-pasangan yang luar biasa. Tak pernah begitu, benar? Benar kalau benar? Pernah mencaci maki suami atau istri? Hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi nggak mudah mempertahankan janji dan nggak mudah mempertahankan kehidupan rumah tangga. Kurang kali saya katakan nggak mudah. Terus gimana? Engkau, kita, kalian berdua membutuhkan Tuhan.
pasti membutuhkan Tuhan. Makanya ada penumpangan tangan nanti berkat dari pendeta, sekalipun sudah secara apa tadi? Sipil. Tapi kan belum ditumpangkan tangan. Tuhan belum menumpangkan tangan, belum kudus. Ya, makanya ada penumpangan tangan berkat Tuhan ketika menerima berkat pernikahan. Supaya apa? Supaya mampu mengerjakan janji-janji itu. Hanya Tuhan yang menjadi andalan dari itu. Oh, memang gak mudah Daniel untuk melepaskan pengampunan. Apalagi kata-kata yang terlanjur keluar dan harus tetap mengasihi dan tunduk. Itu bukan perkara mudah dan gampang yang berindah. Tapi kalau kasih Kristus masuk kepadamu, 1 Korintus pasal 13 ayat 7, menutupi segala sesuatu kasih itu, engkau dimampukan untuk lepaskan pengampunan, melupakan masa lalu, lupakan masa lalu, dan bergerak menyongsong masa depan. Saya mau bilang pertama, rumah tangga Kristen hanya mungkin mampu menjalaninya karena pertolongan Tuhan. Jangan sok jago. Jangan andalkan kekuatan, kekayaan, dan kepintaranmu. Yang kedua, hari ini Daniel dan Elfrida akan menerima pemberkatan nikah. Berapa lama pacaran? 1 tahun. Sudah saling mengenal? Sudah. Jangan kaget nanti ya, kalau dirimu menemukan karakter-karakter yang baru, menemukan karakter baru si Elfrida, menemukan karakter baru si Daniel. Lama atau singkatnya pacaran gak jaminan, gak cukup untuk mengenal pasangan seumur ini. Maka hal penting buat kalian berdua, tunduklah kepada Tuhan kalian berdua. Maka pada saat yang sama Tuhan akan menolong untuk saling tunduk, saling hormat, saling mengasihi di tantangan terbesar apapun. Percaya, di balik ketaatanmu, Daniel dan Elfrida, di tantangan sebesar apapun, Tuhan akan menolong. Selamat menjalani liga-liga kehidupan rumah tangga, tapi selamat menikmatinya. Memang banyak goncang, banyak badai, tapi justru di badai dan perbedaan itu kita akan bisa menikmati. Oh, ternyata kau begini, aku begini. Bukan? Jadi yakin, di balik liga itu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kalian menjalani hidup rumah tangga. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sangat bersyukur karena pada hari ini adalah hari yang indah, terutama bagi kami, keluarga Sirait dan Halau, juga keluarga Daniel dan Elfrida, di mana kami bisa melihat di mana anak Daniel dan Elfrida akan menerima pemberkatan pernikahan. Kiranya di sini kami duduk bersama mendoakan mereka berdua agar mereka seperti yang telah berkumandang, firman yang telah berkumandang. Mereka tidak mengandalkan kekuatannya, kecantikannya, kegantengannya, pekerjaannya, hartanya, tapi mereka mengandalkan berjalan dengan penuh damai dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya, Tuhan Yesus berfirman, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Janganlah marah kepadanya, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hiduplah jujur dan bijaksana. Hormatilah dia sebagai sesama pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Selanjutnya demikian Tuhan berfirman kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan oleh sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kegeraman, kemarahan, pertengkaran, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang sempurna. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah menguasai dirimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Maka sekarang saya bertanya pada pengantin pria Daniel Christian Pardamian Sirait, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki istri dari saudari Elfrida Febriani Borumalau ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Ini saya bertanya kepada pengantin wanita, saudari Elfrida Febriani Borumalau, yang telah dipilih saudara Daniel Christian Pardamian Sirait menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki saudara Daniel Christian Pardamian Sirait menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian
kematian akan menceraikan kamu kelak apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas. Jawablah. Saya sebagai hamba Tuhan memberitakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, saya menyatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seru orasma kita sempurna. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat mengikuti acara pemberkatan nikah dari yang Kristian Pertanian Serai dengan Elvida Viviani Purwodawati. Tadi yang berdua sudah mendengar apa dasar-dasar pernikahan orang Kristen. Semua dasar pernikahan itu tadi kalian sudah berjanji dan kalian telah memberikan jawaban. Ya, saya bersedia kiranya Tuhan menguatkan saya. Di sini kami dari Pengharano atau Majelis HKBP Jaga Sampurna mewakili seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Dan saya kedua, kami dari Pengharano memberikan firman Tuhan karena dasar pernikahan semuanya tertulis di firman. Berarti karena kalian sudah sah sebagai rumah tangga yang baru, kalian menjadi pelaku firman. Itulah permintaan kami dari Majelis HKBP Jaga Sampurna. Semoga Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Horas, selamat ya.
kami serahkan kembali kepada Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang melimpah bagi kami, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka pada hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Juni tahun 2025, pencatatan perkawinan antara Saudara Daniel Christian Pardamaian dengan Saudari Elfrida Febriani di hadapan kedua saksinya, saksi pertama Bapak Desmanto Simatupang, saksi kedua Bapak George Yusuf Roni Malau. Secara hukum kami catatkan perkawinannya dan kami nyatakan sah sebagai suami istri. Sudah, silakan duduk kembali. Tentang perkawinan antara Saudara Daniel dengan Saudari Elfrida. Sekiranya dalam pelayanan kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya suatu perkawinan itu adalah langsung pada pemberkatan agama dulu berpencatatan sipil. Hanya karena masalah waktunya kami mengambil pencatatan sipil terlebih dahulu. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Sudah.